welcome back to POA, Podcast of American Corner with me, Amalia Zahra, as the volunteer. Ooh. But today I'm not alone, I'm inviting my friend. Hi, my name is Alivia. I'm from International Relations Batch 2021. Okay, so today we're going to talk about International Women's Day gitu, because we're going to merayakannya today. Jadi video ini akan diupload besok di tanggal 8. Jadi pas nih momennya sekarang. It's 8 March of 2024 right now gitu ya. Jadi kayak and I also want to learn more gitu ya about what is International Women's Day gitu. Okay, so maybe a little bit disclaimer why I'm invite Mbak Alivia here. It's actually because Mbak Alivia back then tuh pernah written ya, kayak pernah menulis soal International Women's Day itu. Jadi kayaknya dia ini udah jadi yang paling cocok kali ya kalau kita ngebahas International Women's Day gitu. Jadi biar aku tahu dan teman-teman juga tahu soal International Women's Day, mari kita langsung aja kali. Let's we just jump to the topic gitu ya. Okay, maybe the first question is what is International Women's Day and also the history itself. Okay, so before going further, aku mau izin mungkin aku mixnya lebih banyak Indonesia. It's okay. Terus mix dikit-dikit Inggris doang. Nah, it's okay. It's okay. Agak tegang juga nih guys. Jadi Ampar wajib harus pakai Inggris nggak nih gitu. Okay, so what is International Women's Day? International Women's Day is a day to commemorate the achievements of women in every aspects, like in social, economy, culture, and also the politics of women gitu. Dan itu juga terlepas dari their background, either their religion, their ethnics, their region, even country gitu. Jadi ya memang IWD ini dimaksudkan untuk merayakan semua pencapaian perempuan terlepas dari latar belakang dan aspek pencapaian yang mereka capai gitu. Gitu. Nah itu kalau IWD-nya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin sedikit tentang sejarahnya ya gitu. Kenapa sih tiba-tiba ada International Women's Day atau Hari Perempuan gitu ya? Kenapa harus ada gitu? Kenapa nggak ada hari laki-laki? Oh iya gitu benar. Iya. Nah, jadi dulu di tahun 1848 itu perempuan di AS di Amerika ya. Mereka sempat dilarang berbicara di konvensi arti perbudakan. Nah, karena itulah mereka kan kayak kok bisa kita sampai dilarang berbicara gitu. Sehingga dari situlah muncul inisiatif-inisiatif dari para wanita untuk menuntut gitu hak sipil, sosial, politik dan agama mereka gitu. Nah, dan kemudian ini juga dituangkan dalam deklarasi, sentimen dan resolusi. Nah, yang si inisiatornya ini ada dua, ada salah dua yang cukup terkenal dari pasti banyak ya gerakan-gerakan seperti ini tuh biasanya mungkin tiap-tiap daerah tuh punya inisiatornya sendiri gitu. Every country tuh lah ya. Tapi ada dua yang kemudian cukup bisa dibilang kalau bahasa Indonesia itu cukup tekun dalam memperjuangkan ini. Yang pertama itu ada Elizabeth Cady Stanton dan juga Lucretia Mott. Aku nggak tahu gimana cara baca yang benar. Nah itu mereka sama-sama dari Amerika dan mereka juga ketika mulai menginisiasi itu sudah bukan dalam kayak kita gini teman-teman, bukan dalam usia muda gini, tapi mereka sudah cukup tua gitu. Jadi mungkin mereka juga sudah merasakan bagaimana pahitnya gitu adanya perbedaan, adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga di usianya yang sudah masuk mungkin sudah cukup tua, mereka tetap semangat untuk menginisiasi gerakan kesetaraan ini gitu. Nah, terus kemudian secara resmi juga setelah tadi dimulai diinisiasi di Amerika, alhamdulillah memang secara resmi juga akhirnya diperingati pertama kali itu di Amerika juga. Tahun 1909. Berarti itu sekitar 61 tahun semenjak pertama kali gerakan ini dimulai gitu. Nah, terus kemudian di beberapa negara, in some countries, di International Women's Day juga menjadi hari libur nasional. Jadi meskipun uniknya diinisiasi di Amerika, kemudian diperingati pertama kali di Amerika,
tapi Amerika bukan salah satu negara yang menjadikan ini hari libur nasional. Iya. Oh, mungkin belum juga kali ya. Mungkin lagi proses juga ya. Yes. Tapi yang countries yang kemudian pasti, ya? sudah menjadikan dia hari libur nasional itu ada di Rusia, kemudian di daerah-daerah sekitar Rusia itu juga negara-negara sekitar Rusia gitu udah menjadikan ini hari libur nasional juga. Kemudian menariknya di Tiongkok itu menjadi hari libur nasional, but only for the women. Jadi memang kayak mungkin jadi kasih It's like, time kali. oh yeah, it's Women's Day, so it's only Woman Day gitu ya. Oke. Kemudian di beberapa, ya mungkin dia itu kembali di Amerika itu belum, dan juga di Indonesia sebenarnya teman-teman kita itu tidak mengadopsi International Women's Day sebagai hari peringatan nasional. Yes. Belum ya, mungkin Belum. Gitu. Nah, terus mungkin aku juga mau sharing sedikit ya. Boleh. Yang kemarin ini tulisan dulu sih teman-teman. Aku nulisan 2021 ya. Jadi udah agak lama banget. Jadi salah satu fakta yang menarik yang saya temukan itu tentang di eranya Plato nih, filsuf Plato. Oke, teman-teman mungkin sedikit mungkin belum kenal, saya juga nggak kenal gitu ya. Iya, agak udah lama ya kalau kenal ya. Ketemu gitu ya. Nah, tapi Plato itu memang filsuf yang cukup famous juga, cukup besar di zamannya. Tapi menariknya karena memang filsuf itu kan melihat gitu, mereka berpikir dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka rasakan di surrounding lah ya, the environment gitu. Jadi makanya ada filsuf barat, filsuf timur, dan kalau kita juga ada filsuf Jawa gitu. Karena memang setiap daerah pasti menghasilkan filsuf-filsuf yang berbeda tergantung bagaimana si keadaan di daerahnya itu. Dan menariknya gitu, Plato itu agak cukup kecewa tapi nggak apa-apa ya. Plato itu sempat pernah membuat penilaian gitu bahwa bagi dia kehormatan lelaki itu mungkin bukan bagi dia, penilaian dia gitu ya. Kehormatan lelaki itu ada pada kemampuannya untuk memerintah. Sedangkan kehormatan perempuan ada pada kemampuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, tapi pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina sambil terdiam tanpa bicara. Dia sempat punya penilaian seperti itu gitu. Iya. Dan memang kan kita juga tahu ya dulu kan ada masa kegelapan gitu, sehingga ya wanita memang di zaman itu tuh kadang-kadang dianggap sebagai kelas 2. Mending gitu ya kalau cuma kelas 2. Kadang di beberapa daerah pun dianggapnya sebagai ya tidak punya tidak ada haknya sama sekali, dan tidak punya ya maksudnya kayak ya udah kamu wanita ya, bukan, kadang-kadang nggak dianggap manusia juga gitu di beberapa daerah. Itu yang cukup bad. Terus juga selain si Plato ini gitu, Bapak Plato ini keadaan waktu itu di Eropa juga sempat di tahun lama ya, di tahun 586 Masehi gitu, udah lama banget. Pernah ada perdebatan gitu, mungkin ya bisa dibilang perdebatan di Prancis gitu. Agamawan di Prancis itu mendiskusikan apakah perempuan itu sebetulnya boleh menyembah Tuhan apa enggak? Itu kan kayak I mean religion is our rights, right? I mean like we could really choose what religion that we want gitu. Why sampai di gitu ya? Bahkan diperdebatkannya itu bukan bukan kamu boleh menganut agama yang kamu mau gitu, bukan itu kan kayak sekarang mungkin hak-hak yang lagi diperjuangkan di beberapa orang tempat juga itu, bahwa boleh menganut agama yang kamu percayai gitu. Tapi mereka itu memperdebatkan apakah sebetulnya perempuan itu boleh nggak sih sebetulnya menyembah Tuhan gitu. Bahkan untuk menyembah Tuhan saja gitu, perempuan itu didiskusikan gitu, boleh atau enggaknya gitu ya. Berarti kan itu ada anggapan bahwa kita itu separah itu gitu. Perempuan itu separah itu sampai hak dia untuk kemudian menyembah Tuhan itu dihalangi gitu. Nah gitu. Kemudian ternyata diskusi-diskusi itu akhirnya berakhir dengan kesimpulan perempuan memiliki jiwa, tapi tidak kekal, dan dia hanya bertugas untuk melayani lelaki. Gitu. Jadi ya di Prancis di tahun 586 Masehi itu ada diskusi yang menarik ya mungkin ya. It's really interesting. I mean like
who will think that way gitu nggak sih Mbak? Kayak siapa yang bakal mikir kayak gitu sebenarnya, ternyata ada dulu tuh gitu ya. dipikirin gitu. Dulu ternyata ada kayak gitu. Oke. Nah gitu, makanya kemudian kalau misalnya mungkin sedikit mention ya tentang Islam gitu, karena mungkin saya seorang muslimah gitu ya. Of course. Jadi makanya mungkin kenapa kedatangan Islam itu menjadi luar biasa ya, karena maksudnya luar biasa ditentang, karena di zaman dulu itu memang perempuan dan laki-laki itu nggak boleh setara. Memang pada dasarnya memang nggak boleh setara gitu. Sehingga ketika Islam datang dan memang sejak awal ajarannya itu kan sudah menuntut, maksudnya sudah menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, dan tidak boleh membunuh anak perempuan begitu kan. Terus kemudian ada pembatasan juga terhadap menikahi perempuan gitu, jumlahnya dan segala macam. Sehingga bagi saya itu isu cukup menarik ya gitu, bahwa di zaman dulu yang cukup kuat ya cukup kuat pertentangannya kepada kehadiran perempuan. Islam datang kemudian mendobrak itu semua. Jadi ya itu menarik sih buat aku gitu. Okay, that's a really good insight though. I mean like kita tetap lihat lah ya secara agama kita juga gimana gitu ya. Oke, maybe next question ya Mbak Alif ya. Jadi tadi aku lagi ngetik questionnya nih. How is the perkembangan gitu lah ya, the development maybe about International Women's Day from the first day they born, maksudnya si International Women's Day ini lahir gitu sampai hari ini kayak sekarang gitu. Oke, kalau perkembangannya ya mungkin bisa dibilang I mean kita udah 1 abad lebih ya. It's more than 1 century. It almost like kayaknya udah 1.5 century ago since the very first time this movement was initiated. Dan kalau misalnya kita ngelihat, mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri gitu ya. Sampai sekarang pun gerakan-gerakan ini masih ada. Nah, itu berarti belum mencapai goalsnya gitu kan. Bahkan setelah 1,5 abad lebih, even ya, gerakan-gerakan ini masih subur. Itu artinya kesetaraan itu tuh belum dirasakan semuanya, belum dirasakan oleh seluruh pihak, belum dirasakan oleh teman-teman dari mungkin daerah-daerah yang mungkin tidak kota gitu, atau mungkin tidak negara yang cukup progresif dan segala macam gitu. Jadi bisa dibilang gerakan ini progresnya lambat, tapi bukan berarti tidak signifikan gitu. Tidak ada perubahannya juga, bukan berarti itu ya. Jadi lambat itu bukan berarti akhirnya ya udahlah kita berhenti aja, enggak juga ya. Jangan dong, jangan. Jadi lambat tapi ada hasilnya. Lambat tapi memang dia signifikan gitu. Jadi menurut aku kita harus tetap terus perjuangin gitu. Kayak sekarang gitu kita sama-sama mengedukasi diri nih gitu tentang gerakan ini, sehingga nanti di masa yang lebih masa yang selanjutnya itu mungkin kebaikan-kebaikan itu, maksudnya harapan-harapan bahwa kesetaraan ini muncul, keadilan sih sebenarnya lebih tepatnya yang kita perjuangkan itu adalah keadilannya itu terhadap perempuan bisa dicapai dan dirasakan oleh generasi yang mendatang. Oh yeah, because maybe this is like kind of a little disclaimer ya. Mungkin kalau misalkan dianggap lambat, karena bener soalnya I feel like even for now gitu, especially we in Indonesia, not a lot of people know that this International Women's Day exists. And mungkin kalaupun tahu ada, terus mereka kayak ya udah terus apa gitu kan, kayak ada aja ya udah. Tapi kayak for us in Indonesia it doesn't really change at all. Pasti kayak misalnya tadi ada yang libur mungkin atau apa. Tapi kalau misalkan Indonesia kan kita emang nggak ada gitu ya, apa kayak special things that happen tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin makanya itu karena kita masih dalam proses gitu. That's why I also want to educate myself and also telling you all guys about this so we could gain the awareness gitu even more gitu ya. Maybe this is kind of like last but not least question. So kalau misalnya tadi disebutkan gitu perkembangan International Women's Day, then now what is the bentuk-bentuknya gitu, bentuk-bentuk dari movementnya ini sendiri gitu. Kalau bentuk-bentuknya ya IWD sendiri gitu, IWD itu nggak pernah kemudian mengklasifikasi gitu misalnya yang mau disebut sebagai bukan golongan gerakan IWD itu yang seperti ini, yang itu enggak gitu, enggak juga ada kayak gitu. Cuman mungkin kalau jadi setiap gerakan yang kemudian ditujukan untuk merayakan pencapaian wanita dan membantu gitu keadilan terhadap terwujudnya keadilan terhadap wanita itu
ya sebetulnya itu bisa masuk kepada International Women's Day itu sendiri gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya mau dikasih contoh nih beberapa gerakan yang dia itu memperjuangkan hak-hak maksudnya keadilan untuk wanita itu, mungkin pertama itu salah satu itu adalah kesetaraan gaji gitu. This is actually kinda shocked me in the first time gitu, kayak when I first hear that people are getting different salary gitu, like in some countries they were paid not because of what they did, but more like you are men so you paid more, and you are women you paid less gitu. Aku itu pertama kali kaget banget sih, karena I have like a school near my house gitu, and they were paid equally gitu. Mereka sama-sama datang jam segini, pulang jam segini, oke, berarti kamu sama-sama ini gitu ya. Terus kemudian ketika Ramadan THR-nya juga sama-sama gitu. Nah, jadi itu cukup mengagetkan, tapi ternyata ada gitu, yang kayak gitu ternyata ada, dan exist ya. Dan kemudian itu sangat diperjuangkan gitu, dan alhamdulillah di beberapa negara, di beberapa tempat kemudian sudah akhirnya goals gitu, bahwa kesetaraan gaji ini kemudian terwujud gitu. Kemudian yang kedua itu yang juga lagi diperjuangkan itu adalah cuti period. That's so important. Ya, jadi that's so important. Untuk teman-teman yang dengar, dan mungkin laki-laki ya. Benar-benar. Yang karena teman-teman itu nggak dapat period ya kalau laki-laki, atau mungkin teman-teman perempuan juga yang sama kayak saya gitu, periodnya itu nggak terlalu sakit gitu. For information aja nih, kalau ternyata period itu di beberapa orang dia itu sangat menyakitkan gitu. Aku punya temen yang dia itu kalau misalnya haid di hari tertentu itu, dia malah ngerasa sakit luar biasa, sampai wajahnya itu merah banget nahan sakit. Terus kemudian dia tuh bisa sampai nangis. Saking sampai dia tuh bergelung gitu loh, kayak aduh nahan. Jadi kayak tahu bergelung ya gitu. Karena sesakit itu gitu. Nah, terus aku juga I have an aunt gitu, yang every time waktu mudanya sih, every time she got on period, she could pingsan gitu. Dia bisa sampai pingsan, saking itu sakitnya gitu. Dan itu tuh perlu kita pahami teman-teman gitu. Aku pribadi memang bukan termasuk orang yang ketika period itu sakit. It's kind of like a privilege for us, right? Yang kalau nggak sakit tuh kayak privilege, tapi untuk orang-orang yang sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit, oh my god, itu benar-benar. Ya kita harus paham gitu bahwa dan harus percaya bahwa memang ada yang sakit itu beneran gitu, yang itu nggak ngada-ngada gitu. Dan itu yang sekarang lagi diperjuangkan gitu, cuti berbayar ketika mereka period gitu. Karena period itu kan nggak lama, dan yang momen sakitnya itu enggak kemudian misalnya kita period 7 hari yang sakit itu enggak juga gitu. Nah, jadi dan period itu kan alami ya, maksudnya kita tidak bisa menolak gitu, itu sudah ada di biologisnya kita. Kalau misal kita tidak period, malah kemungkinan itu yang bermasalah gitu, itu yang berbahaya gitu. Dan kita juga perempuan juga tidak pernah meminta untuk period gitu kan. Memang sudah datang alaminya, fitrahnya gitu, kita punya period. Sehingga itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Jadi maksudnya kenapa kemudian cuti berbayar ini masuk akal, karena memang itu adalah alamiah yang akan terjadi di wanita gitu. Dan kita juga akan tetap maksudnya kita bukan karena kemudian ada period kita nggak boleh kerja kan gitu. Nah, itulah kemudian yang maksudnya bukan berarti karena period itu kita tiba-tiba intelektualitas kita menurun gitu dan segala macam. Nah, itu kemudian yang diperjuangkan. Kenapa akhirnya secara logis cuti berbayar pada masa period itu masuk akal gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin yang sekarang udah goals ya, maksudnya yang sudah masyarakat luas juga mafhum gitu, itu kuota 20% perempuan di legislatif gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk, menurut aku ya, bentuk progresif gitu untuk wanita itu sendiri gitu. Karena we all know gitu kan, women and men thinks differently gitu. Dan bahkan di HI itu sekarang tuh ada pendekatan maskulin dan feminin dalam menjalankan pemerintahannya. Maskulin itu kalau misalnya di HI itu pendekatannya itu biasanya yang pakai statistik, misal ekonomi yang dihitung, pertumbuhan ekonomi, kemudian kekuatan alutsista, maksudnya lebih kayak pokoknya semua yang bisa dihitung via data itu adalah pendekatan maskulin. Nah, tapi pendekatan feminin itu
dia yang contohnya nih apa namanya apa tuh bukan perkembangan ekonomi gitu. Jadi kan itu kan kalau pertumbuhan ekonomi kita hitung dari GDP dan segala macam gitu kan. Karena kalau perkembangan ekonomi itu kita melihat pada realitasnya itu ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, apakah sebetulnya itu hanya di para pemilik kapitalis aja gitu, maksudnya hanya di beberapa daerah, hanya di beberapa orang, atau sebetulnya perkembangan ekonomi juga merata gitu. Terus kemudian pendekatannya itu tidak melulu tentang power gitu. Jadi yang kalau pendekatan feminin itu lebih ke kesejahteraan rakyatnya seperti apa dan segala macam. Dan itu tuh sama-sama penting kan gitu. Pendekatan maskulin penting, pendekatan feminin penting juga. Dan karena itulah kuota 20% legislatif ini sebetulnya perlu dimaksimalkan dengan baik gitu. Karena we think differently, dan bukan berarti meskipun stigmanya gitu ya, laki-laki itu yang pantas memimpin, tapi sebetulnya tidak juga gitu. Maksudnya perempuan juga pikirannya bagaimana dia memandang sesuatu itu perlu dipertimbangkan juga gitu dalam pengambilan keputusan. Dan legislatif itu kan nanti dia membuat peraturan gitu kan. Nah, itulah yang kemudian 20% ini perlu kita maksimalkan teman-teman ya. Jadi nanti kalau pemilu next pemilu jangan lupa juga untuk perhatikan para calon legislatif pemerintah perempuan, karena jika teman-teman melihat ada potensi nih di caleg perempuan ini, jangan lupa dipilih karena itu akan sangat membantu kesejahteraan masyarakat secara umum gitu. Karena pendekatan feminin itu memang fokusnya pada kesejahteraan masyarakat gitu. Oke, wah. Kesejahteraan masyarakat itu penting ya teman-teman. Yes, itu penting teman-teman. Oh wow, mungkin kita ke akhirnya dulu kali ini. Mungkin Mbak Alif could mention your message maybe or your wishes for all people out there, not only women but also all people out there about today's International Women's Day. International Women's Day kan diperingati setahun sekali ya. Tapi itu maksudnya peringatan ini bukan berarti kita baru bergerak setiap setahun sekali, tapi hanya untuk kemudian sama ini kita akan bergerak, tapi untuk ingetin nih kalau mungkin ada yang lupa atau misalnya kemudian naik turun nih semangatnya, bahwa setiap tahun itu kita perlu paham bahwa hak-hak ternyata gitu, keadilan untuk wanita itu ternyata masih perlu diperjuangkan gitu. Bahkan setelah satu setengah abad tadi yang kita bahas itu, ternyata hadirnya masih ada gerakan ini tuh ya untuk mengingatkan lagi kembali kepada teman-teman bahwa keadilan itu ternyata masih perlu diperjuangkan. Nah, terus juga dosen aku gitu, my lecturer pernah bilang bahwa dia laki-laki, dosennya laki-laki, beliau laki-laki, dan beliau sampaikan bahwa kami ini sedang mencoba memberikan ruang sebesar-besarnya nih buat teman-teman gitu, buat teman-teman perempuan. Tapi tolong, kata beliau, tapi tolong untuk diambil. Karena setelah kami berikan ruang, ternyata teman-teman itu ketika di ini gitu, ini ada ini, silakan kamu yang mengisi gitu perempuan. Ternyata malah pada backup gitu, malah kayak enggak silakan aja Mbak, silakan aja, mungkin yang laki-laki bisa. Nah, itu tuh aku juga mewajari ya, karena itulah yang terjadi, itu status quo seperti itu yang terjadi, dan kita tuh sometimes we feel like the status quo that happening right now is the truth gitu. Jadi ya itulah kenyataannya, itulah kebenarannya. Kenapa juga kita harus mendobrak dari itu, dan kita kadang-kadang ngerasa ketika kita keluar dari status quo yang sekarang itu menjadi sebuah problem. Tapi mungkin apa ya teman-teman, status quo itu bukan berarti tidak selalu apa yang kita rasakan sekarang, apa yang terjadi, ya apa yang secara umum dianggap benar itu adalah benar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kemudian dikasih kesempatan untuk kemudian bergerak gitu, berdampak di lingkungan yang ternyata sebetulnya sangat teman-teman, maksudnya ini kali pertama bagi teman-teman perempuan utamanya gitu, untuk kemudian berdampak di masyarakat luas yang selama ini selalu diisi oleh laki-laki. Itu nggak apa-apa banget teman-teman, jangan takut, ambillah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jikapun kemudian nanti ada yang menyalahkan, wah ini nih gara-gara kamu yang mimpin nih, gara-gara perempuan yang mimpin jadi kayak gini, itu tuh jangan diambil hati, karena laki-laki pun bisa melakukan kesalahan. Dan maksudnya dalam setiap progres, dalam setiap proses kepemimpinan, dalam setiap proses kita berdampak untuk masyarakat luas itu, kita akan selalu mendapati kesalahan. Dan kesalahan itu wajar saja ada untuk kemudian menjadi evaluasi untuk kedepannya. Jadi
Ya kalau misal sudah diberikan ruang nih kata Yes. dosen tadi gitu, sudah diberikan ruang, ambil, pelajari dan berusaha, dan kemudian ya tentu evaluasi tetap di akhir gitu. Yeah. Mungkin gitu sih. Oh my god, that was really insightful ya gitu. Oh my god, thank you so much Mbak Ali for the time. So we could talk about International Women's Day. That this is a really interesting. I think I hope you guys could also feel that this is like an interest topic to talk about gitu ya. Just so I want to spread this awareness, especially untuk semuanya gitu, especially for us in Indonesia yang mungkin masih banyak yang belum sadar gitu kalau International Women's Day itu salah satu perayaan yang penting gitu untuk kita benar-benar rayakan. Okay, maybe that's all. Thank you so much everyone for watching. See you on the next podcast. Bye.